Warumono adalah jenderal organisasi jahat yang bertarung setiap hari untuk memusnahkan manusia. Dia dan organisasinya berasal dari planet lain yang mengklaim kalau bumi adalah milik mereka. Suatu hari, Warumono sedang santai di hari liburnya. Dia berada di kebun binatang untuk melihat panda. Hari libur Warumono selalu dimulai dengan makanan lezat dan juga pemandangan yang indah. Pemandangan indah yang dimaksud adalah melihat panda. Bahkan Warumono memenuhi handphonenya dengan foto panda. Anak-anak yang ada di sana heran dengan Warumono yang memfoto panda berulang kali. Warumono mengabaikan anak-anak ini dan dia berpikir untuk menambah jumlah panda setelah organisasinya menguasai dunia. Tetapi yang terpenting sekarang adalah menjauh dari pekerjaan. Meskipun dia harus kabur dari rekan kerjanya layaknya bintang jatuh. Selain itu, Warumono juga harus waspada dengan kehadiran para ranger. Karena mereka adalah orang-orang yang bersikeras untuk melindungi bumi dari organisasinya. Kekuatan mereka juga tidak bisa diremehkan. Hari ini adalah hari libur Warumono. Jadi dia tidak ingin bertarung dengan mereka. Akan tetapi keinginan sang jenderal untuk hidup tenang di hari libur tidak terpenuhi. Karena ada seorang pria yang sadar jika Warumono adalah anggota organisasi jahat. Ternyata pria ini adalah anggota ranger yaitu Akatsuki Red. Warumono tidak menyerah untuk hidup tenang di hari liburnya. Dia meminta gencatan senjata dulu dengan Akatsuki. Warumono berkata kalau dia menyukai panda. Jadi dia tidak ingin bertarung dan membuat panda-panda di sana ketakutan. Akatsuki mengaku kalau dia juga suka panda. Warumono memberitahu arah menuju akuarium yang berada di dekat stasiun dan mengantarkan Akatsuki ke stasiun itu. Akhirnya Warumono mendapatkan ketenangan lagi setelah menjauh dari Akatsuki. Hari itu, Warumono datang ke Toserba dan bertemu dengan penjaga toko. Warumono fokus melihat majalah edisi terbatas yang ada gambar panda di sampulnya. Warumono bersikap tenang saat dia membeli minuman kopi hitam dan beberapa mie gelas. Tetapi bencana melanda ketika dia tidak menemukan es krim ubi jalar merah karena sudah diganti dengan produk yang lain. Kemarahannya yang hebat muncul dalam dirinya saat dia tidak menemukan es krim kesukaannya itu. Penjaga toko yang bernama Yamano memperhatikan ekspresi kekecewaannya itu. Yamano panik dan berkata dalam hati agar Warumono membeli es krim yang lainnya. Warumono mengambil es krim mochi stroberi dan dia membuat penduduk bumi membayar mahal jika rasanya tidak enak. Yamano senang melihat pelanggannya memilih es krim rasa lain dan dia berkata kalau es krim itu produk baru yang sangat enak. Tetapi Warumono bersikap tenang dan dia akan mencobanya jika produk baru ini memang direkomendasikan. Warumono pergi dari toko itu. Saat itu Warumono baru sadar kalau ternyata es krim bisa dimakan di ruangan yang hangat. Sebelumnya dia selalu menggunakan AC super dingin hanya untuk makan es krim. Warumono mematikan AC dan menikmati es krim rasa baru itu. Di sisi lain kita diperlihatkan Akatsuki yang datang ke Toserba. Lagi-lagi dia tersesat dan bertanya tentang tempat yang akan dia tuju. Ternyata dia sudah tersesat sampai satu provinsi. Warumono bangun pagi di hari liburnya lagi. Dia melakukan rutinitas paginya untuk membersihkan diri. Lalu dia memeriksa lemari esnya dan dia hanya menemukan telur dan susu. Jadi dia langsung masak roti panggang manis untuk sarapan. Setelah menyelesaikan sarapannya, Warumono ingat jika dia pernah menyelidiki tentang makhluk yang ada di bumi. Seperti halnya kucing dan juga anjing. Tetapi Warumono sangat penasaran dengan panda dan dia langsung datang ke kebun binatang untuk menyelidikinya. Di sana Warumono melihat banyak hewan dan semakin penasaran dengan panda. Setelah penyelidikan itu, Warumono jadi suka dengan panda dan selalu pergi ke sana di saat hari libur. Warumono pergi untuk menjalani hari liburnya lagi. Tetapi lagi-lagi dia bertemu dengan Akatsuki.
Namun kali ini dia hanya ingin berterima kasih pada Warumono dan dia memberikan coklat panda sebagai hadiah. Warumono tidak akan bertarung di hari liburnya karena dia sangat menghargai hari libur lebih dari siapapun. Dia selalu menyiapkan makanan yang lezat dan berusaha untuk tidak terlibat dengan pekerjaan. Hari ini Warumono sangat kesal karena hari libur yang dia tunggu-tunggu untuk makan kare pedas. Ternyata dia tidak bisa menemukan kare pedas itu di Toserba. Kemarahan Warumono langsung mereda setelah dia melihat siaran panda di televisi. Hari itu, kelucuan panda sudah menyelamatkan dunia dari kemarahan Warumono. Pada hari libur lain, Warumono mengunjungi tempat perbelanjaan dan tiba-tiba ada yang menarik mantelnya. Dia pikir itu adalah serangan musuh. Tetapi ternyata ada dua anak kembar yang memanggilnya Papa. Nama kedua anak ini adalah Mugi dan Sora. Mereka berdua mengajak Warumono ke tempat penjualan es krim dan memintanya untuk membelikan es krim itu. Warumono tidak punya pilihan selain menuruti permintaan mereka agar hari liburnya tetap tenang. Baru berjalan tidak jauh dari sana, es krim milik Sora jatuh dan dia menangisi es krim yang jatuh itu. Lalu Mugi berkata pada Warumono jika Sora akan berhenti menangis jika dibelikan es krim baru. Setelah itu Warumono mengantarkan kedua anak itu ke pusat anak hilang untuk bertemu dengan ayah mereka. Setelah Warumono pergi, sikap mereka berdua langsung berubah. Karena dari awal mereka adalah anggota Ranger yang ingin mengamati jenderal organisasi jahat. Lalu mereka berdua mengajak Akatsuki pulang agar tidak membuat Blue dan Pink terlalu lama menunggu. Sementara itu Warumono saat ini sedang memilih boneka panda untuk koleksi di rumahnya. Suatu hari, anggota organisasi jahat yang bernama Mob tampak sangat bangga karena dia bisa bergabung dengan pasukan Jenderal Warumono. Dia sangat mengagumi Warumono sebagai salah satu petinggi terkuat di organisasi. Saat itu, Warumono sedang dalam mood yang buruk karena ini adalah hari kerja. Harinya semakin buruk setelah rekan kerjanya terus mengganggunya. Rekan kerjanya itu bernama Runi. Ternyata alasan Warumono sangat kesal karena ini adalah hari peresmian bayi panda. Tetapi setelah dia melihat kelucuan panda, Warumono pun akhirnya bisa tenang. Selang beberapa waktu, Warumono menemui Mob yang masih bekerja padahal semua anggota sudah pulang. Warumono tidak suka dengan yang namanya lembur, jadi dia menyuruh Mob untuk segera pulang. Mob ingin menyelesaikan pekerjaan itu lebih dulu. Tetapi Warumono mengatakan jika ini adalah perang jangka panjang. Jika mereka terlalu memaksakan diri, maka hanya akan menghancurkan diri mereka sendiri. Jadi dia meminta Mob untuk menikmati hari liburnya. Mendengar hal ini, ternyata Mob juga datang untuk melihat panda. Lalu dia melaporkan hal itu pada bosnya sekalian memberikan hadiah. Warumono cukup senang karena hadiah itu adalah produk bergambar panda. Setelah pulang, Warumono membuka hadiah dari Mob dan dia tidak tega jika dia harus mengunyah coklat berbentuk panda itu. Pada akhirnya Warumono menjadikan coklat itu hiasan rumah sampai kadaluarsa. Hari berikutnya, Warumono sangat lelah dan membayangkan jika dia bisa memelihara panda. Jika itu memang bisa dia lakukan, maka dia akan menjadi sangat senang meskipun dia sangat kelelahan sekalipun. Bahkan Warumono juga ingin hidup berdampingan dengan panda setelah bumi berhasil dikuasai. Pikiran Warumono semakin nyeleneh karena dia sudah terlalu kelelahan. Dia bahkan memikirkan kehidupannya bersama para panda di masa depan. Esok harinya, Warumono mengambil cuti dan dia pergi ke kebun binatang lagi. Saat itu dia sangat dilema karena dia sangat penasaran dengan warna ekor panda. Ketika melihat boneka di tangannya, dia melihat jika ekor panda berwarna putih. Tetapi Warumono masih tidak percaya karena tangan dan kaki panda itu berwarna hitam. Masa iya ekornya berwarna putih? Saat itu Warumono berdiri bersama anak kecil dan mengamati panda selama 2 jam. Dia semakin kesal
karena panda itu hanya membungkuk dan tidak mau berbalik. Sampai akhirnya setelah sekian jam menunggu lagi, panda itu akhirnya berbalik dan Warumono percaya kalau ekor panda itu berwarna putih. Ternyata anak yang ada di samping Warumono dari tadi juga sudah menunggu selama 5 jam hanya untuk melihat ekor panda. Nama anak ini adalah Hiroki. Setelah itu Warumono datang ke tempat kelinci. Dia masuk ke dalam kandang untuk melihat kelinci dari dekat. Ternyata Hiroki juga ada di sana untuk melihat kelinci. Warumono hanya menatap kelinci-kelinci itu. Lalu Hiroki memberitahu Warumono untuk akrab dengan kelinci. Warumono sudah menganggap Hiroki sebagai teman seperjuangan memastikan warna ekor panda. Ternyata anak ini ingin menjadi dokter hewan di masa depan nanti. Warumono memanggil Hiroki dengan panggilan sensei untuk menghormati cita-citanya itu. Warumono mengelus kelinci dan merasa tenang setelah menyentuh bulu halus kelinci itu. Pada saat yang sama, Warumono dan Hiroki penasaran dengan hal yang sama. Apakah panda juga punya bulu selembut ini? Untuk kedua kalinya, mereka berdua punya kesamaan. Setelahnya, Hiroki pergi dengan wajah bahagia karena pertemuannya dengan Warumono ini. Suatu malam, Warumono sedang pulang di tengah hujan gerimis. Lagi-lagi Warumono tidak beruntung karena bertemu lagi dengan Akatsuki. Akatsuki sudah siap untuk bertarung dengan Warumono. Namun Warumono menolaknya lagi. Kali ini alasannya karena dia sedang membawa telur dan dia tidak ingin telur yang baru saja dia beli itu pecah. Warumono pergi dari sana dan meminta Akatsuki untuk menunggunya sebentar. Selama beberapa menit, Akatsuki terus menunggu dan dia berpikir kalau Warumono tersesat di jalan. Tetapi Warumono ternyata datang lagi dan dia membawakan payung untuk Akatsuki yang kehujanan itu. Warumono menunjukkan arah menuju stasiun terdekat. Akatsuki kaget kenapa musuhnya bisa tahu kalau dia sedang tersesat. Warumono benar-benar menghindari pertarungan karena ini adalah hari liburnya. Pagi harinya Warumono kedinginan dan malas untuk bangun. Tetapi dia tidak ingin hari liburnya sia-sia jika dia tidak bangun. Warumono memutuskan untuk menonton acara panda kesukaannya dulu. Tetapi pagi santainya langsung diganggu oleh Roni yang terus menelponnya. Wajah Warumono langsung kesal dan mengingatkan Roni untuk tidak mengganggunya saat libur. Roni tahu aturan itu, tetapi dia ingin melaporkan sesuatu tentang monster di bumi. Pembicaraan mereka tampak serius karena Roni mengatakan kalau ada monster di bumi yang menyerang rumah di musim dingin dan melahap manusia. Intinya Roni ingin mengatakan kalau dia sedang dilahap oleh monster itu sekarang ini. Warumono buru-buru pergi ke markas untuk menyelamatkan Roni. Roni juga meminta Warumono untuk sekalian membawa jeruk untuk menenangkan monster itu. Untung saja Warumono kemarin sudah membeli jeruk untuk persediaan liburnya. Warumono melesat dan akhirnya sampai di markas organisasi. Ternyata monster yang dimaksud Roni ini adalah meja penghangat yang membuatnya tidak mau keluar dari kenyamanan itu. Tentu saja Warumono langsung kesal dan memukul Roni karena sudah menghancurkan pagi liburnya. Malamnya Warumono sedang berjalan dan melihat ada wanita yang membicarakan bakpao panda. Tetapi Warumono seketika kesal karena wanita itu membagi panda yang lucu menjadi dua. Akhirnya Warumono datang ke Toserba dan masih mengingat kejadian tadi. Yamano datang dan merekomendasikan produk bakpao panda ini. Tetapi dia juga merasa tidak tega memakan bakpao panda yang lucu itu. Warumono akhirnya bertemu dengan orang yang sepemikiran dengannya. Warumono pergi untuk membulatkan tekadnya. Setelahnya, Warumono secara berkala terus memberi bakpao beberapa jenis selama berminggu-minggu. Hingga sampai akhirnya ketika tekadnya sudah bulat, ternyata bakpao panda sudah ditarik dari pemasaran.
Hari itu Warumono belanja di pasar. Lalu dia melihat bakpao isi 4 di supermarket yang ternyata lebih hemat jika dibandingkan dengan Toserba. Warumono sudah memutuskan untuk menjadikan bakpao itu menu sarapan besok pagi. Lalu pagi berikutnya, Warumono mencuci bakpao dan membungkusnya dengan plastik saat memanggangnya di oven. Semenit kemudian, Warumono syok karena bakpaonya kempes dan tidak mengembang. Ternyata kejadian ini sepertinya juga dialami oleh Akatsuki pagi itu. Miki dan Sora berkata jika Akatsuki terlalu kuat membungkus bakpao itu dengan plastik. Jadi mereka merekomendasikan sebuah wadah yang bisa membuat bakpao tetap empuk saat dimakan. Ternyata hal ini juga dilakukan oleh Warumono yang baru saja membeli wadah itu. Selanjutnya kita diperlihatkan Warumono yang melihat boneka salju berbentuk kelinci di jalan. Warumono membuat satu boneka lagi untuk menemani kelinci itu. Tetapi karena dia tidak mau meninggalkannya di sana, Warumono membawanya ke rumah dan meletakkannya di kulkas. Meskipun hasilnya sudah pasti akan meleleh. Runi dan Mo bingung dengan tingkah Warumono yang murung saat dia kembali ke markas. Ternyata Warumono masih murung sampai hari libur berikutnya. Hari itu, Warumono melihat seorang kakek yang kelelahan naik tangga. Akhirnya Warumono menggendong kakek itu untuk naik ke atas tangga. Kakek itu meminta Warumono untuk membantunya sekali lagi suatu hari nanti. Malamnya Warumono tidur setelah menghitung panda di dalam pikirannya. Saat itu Warumono datang ke dunia fantasi dan bertemu dengan kakek itu lagi. Ternyata kakek itu adalah Santa. Santa mengajak Warumono untuk menyiapkan hadiah dan membantu Santa untuk mengirimkan hadiah-hadiah itu pada anak-anak. Santa berterima kasih pada Warumono. Dan ternyata dia juga tahu kalau Warumono berasal dari planet yang jauh dari bumi. Hari ini adalah hari libur. Warumono datang ke kafe untuk pertama kalinya. Dia bingung dengan alat membuat kopi yang dia anggap sebagai alat eksperimen. Warumono semakin bingung saat master kafe terus membuat suara berisik saat membuat segelas kopi. Ternyata alasan Warumono datang ke kafe itu adalah untuk memesan kopi motif panda. Warumono meminum kopi itu dan dia semakin tidak tega melihat motif pandanya setelah dia minum perlahan. Aksi dramatis Warumono ini membuat pengunjung di sampingnya merasa terharu. Hari libur berikutnya lagi, Warumono datang untuk mengamati pohon sakura seperti halnya yang dilakukan oleh para manusia di bumi. Tetapi dia sepertinya sudah terlambat karena pohon sakura itu sudah mulai berguguran. Warumono sedikit kesal karena dia sudah bersiap untuk melihat bunga sakura itu. Sampai akhirnya Warumono melihat seorang gadis berambut pink yang berada di bawah pohon. Jadi kita panggil saja gadis ini dengan nama Sakura. Warumono melihat gadis itu dan keduanya diam dalam beberapa detik. Lalu gadis itu mengambil bekal yang dibawa Warumono dan memakannya dengan lahap. Lalu Sakura menunjukkan bunga sakura yang berguguran sebagai rasa terima kasih. Setelahnya Warumono mencoba untuk pergi ke sana lagi sambil membawa bekal. Tetapi dia tidak bertemu lagi dengan gadis itu. Kita beralih ke cerita seorang gadis yang dipanggil sebagai Shinonome Pink. Dia adalah bagian dari para ranger yang melindungi bumi dari organisasi jahat. Tampaknya Shinonome tidak menyukai kehidupannya sebagai ranger, dan dia sudah muak dengan hari-harinya yang selalu bertarung dengan kostum yang ketat. Selain itu, Shinonome sebenarnya lebih ingin menjadi Mahoushoujo dibandingkan anggota ranger. Shinonome pulang ke rumah para ranger dan sepertinya dia kehilangan gantungan kunci Mahoushoujo yang baru saja dia beli. Di sana juga ada Shouten Blue yang akan menjemput Red yang pasti sedang tersesat.
Sepertinya hubungan Pink dan Blue ini tidak begitu baik. Jadi Shinonome merasa kalau dia akan diejek jika Blue tahu kalau Shinonome punya gantungan kunci Mahoshoujo. Shinonome kebingungan ketika mencari gantungan kunci itu di jalan yang dia lewati sebelumnya. Lalu pilihan terakhirnya hanya pergi ke kantor polisi untuk mencarinya. Lalu polisi di sana berkata kalau gantungan kunci itu baru saja diantar ke sana oleh seseorang. Jadi mungkin saja orang itu masih ada di dekat sana. Shinonome bergegas mencari orang itu. Lalu diperlihatkan Mugi dan Sora yang mengadu pada Akatsuki tentang masalah Blue dan Pink tadi. Mereka berpikir jika Shinonome sedang marah dan keluar tadi. Sementara itu Shinonome masih mencari orang yang menemukan barangnya tadi. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Warumono yang sedang berjalan di bawah lampu. Ternyata Warumono ialah orang yang mengantarkan gantungan kunci itu ke kantor polisi. Shinonome berterima kasih. Sepertinya pertemuan ini sudah cukup untuk membuat Shinonome tersipu dengan kata-kata Warumono. Sepulang dari sana, Shinonome bertemu dengan Blue yang datang untuk menjemputnya. Meskipun hubungan mereka kurang baik, tetapi mereka masihlah rekan yang berbagi takdir bersama. Paginya, Warumono datang lagi ke kebun binatang dan mengingat sewaktu dia datang ke sana pertama kali. Saat itu, dia sedang melihat panda. Semakin dia melihat tingkah panda itu, semakin dia tidak tahan dengan kelucuannya. Saat ini Warumono sedang berjalan di kebun binatang dan dia baru sadar kalau seluruh tempat itu ada panda. Sampai akhirnya Warumono tertarik dengan pameran panda untuk mendapatkan stempel ketika membeli produk panda. Warumono ikut berbaris padahal hanya anak-anak yang ada di sana. Maskot panda sempat terdiam dan ia pun memberikan kertas stempel pada Warumono. Padahal sebenarnya Warumono hanya ingin bersalaman dengan maskot panda itu. Tetapi Warumono juga tertarik dengan hadiah untuk 10 stempel yang dikumpulkan. Warumono membeli banyak produk panda di berbagai toko di sana. Sampai akhirnya dia berhasil mengumpulkan 9 stempel. Setelah berbelanja barang terakhir, Warumono datang untuk mengambil hadiah. Warumono diminta untuk memilih barang yang ada di kertas hadiah. Warumono kebingungan karena semuanya motif panda. Sesampainya di rumah, Warumono langsung mengoleksi semua belanjaannya tadi di dalam kulkasnya. Besoknya Warumono membersihkan rumahnya dengan mesin penyedot debu. Lalu dia tanpa sengaja menjatuhkan boneka panda yang ada di kursi. Warumono langsung mencuci tangan dan mengembalikan boneka itu ke tempat semula. Warumono lanjut membersihkan kaca dan mencuci pakaian. Warumono istirahat sebentar dengan melihat video panda. Siangnya di taman, Warumono duduk di kursi taman dan melihat kucing yang ada di taman itu juga. Dia sudah menyelidiki tentang kucing ini sebelumnya. Warumono berpikir jika warna kucing itu mirip dengan panda, jadi dia mengajaknya berbicara. Tetapi tentu saja kucing itu tidak menanggapinya. Lagi-lagi Warumono berfantasi dengan pikiran liarnya tentang para makhluk di bumi. Setelah kucing itu mengeong, akhirnya Warumono sadar kalau bahasa mereka ternyata berbeda. Hari libur berikutnya lagi, Warumono sedang ada di taman dan mendengar pembicaraan dua bocah di taman itu. Dia penasaran dengan Orihime dan Hikoboshi yang tidak akan bertemu karena hujan. Sepertinya anak laki-laki yang bernama Hibiki ini sedang kesal pada kedua orang tuanya. Karena masalahnya itu, Hibiki diminta untuk pindah ke rumah kakeknya yang jauh. Teman Hibiki yang bernama Aya bersikeras untuk mengantarkan Hibiki di tanggal 7 besok. Dia akan datang meskipun hari itu mungkin hujan. Aya berkata kalau dia bukan Orihime, jadi dia bisa datang saat hujan. Sementara itu, Warumono sepertinya terharu dengan persahabatan mereka berdua. Dan dia masih berpikir, sebenarnya siapa Orihime dan Hikoboshi itu? Sampai pada akhirnya Warumono tahu
kalau yang dimaksud itu adalah perayaan Tanabata. Lalu ada seorang wanita yang menawari Warumono untuk menulis permohonan di perayaan itu. Warumono sempat ingin menulis permohonan untuk kemusnahan manusia, tetapi dia menulis hal lain setelah dia diberi kroket oleh wanita tadi. Setelah tanggal 7 tiba, kita diperlihatkan Hibiki akan berangkat ke rumah kakeknya. Hari itu hujan reda dan ayah juga datang ke sana untuk bertemu temannya itu sebelum dia pindah. Ternyata yang ditulis Warumono adalah semoga mereka berdua bertemu lagi. Malamnya kita diperlihatkan Akatsuki yang sedang menulis permohonan juga. Di sana Muki dan Sora berkata, bukankah yang harus ditulis Akatsuki itu hanya satu, yaitu agar dia tidak tersesat lagi. Tetapi Akatsuki sadar jika masalah itu sudah ditulis Blue setiap tahunnya. Akatsuki menulis banyak hal baik untuk banyak orang pula karena sikap baik hatinya itu. Di siang hari yang cerah, Warumono datang ke pantai dan bertemu dengan seorang gadis yang membuat sesuatu dengan pasir pantai. Warumono mencoba mengikuti gadis itu, tetapi sepertinya dia kesulitan membuat menara yang sama dengan yang dibuat gadis pantai itu. Lalu waktu pun berlalu sampai sore hari. Dan ternyata mereka sudah menyelesaikan benteng mereka masing-masing. Tapi pada akhirnya pasir itu tersapu oleh ombak pantai. Gadis itu pun mengajak Warumono untuk membuatnya lain hari lagi. Warumono tersenyum dan sepertinya hal ini cukup menyenangkan baginya. Di lain hari, kita diperlihatkan petinggi organisasi jahat yang bernama Trigger. Dia biasanya selalu bertarung dengan Black, tetapi sepertinya dia tidak mau bekerja sama dengan Warumono dan ingin membuktikan kalau dia lebih hebat darinya. Saat hari libur, Trigger sedang kesal dengan Warumono yang berjalan santai di tempat para musuhnya. Selain itu, dia juga tidak suka dengan gaya rambut poni yang dia lihat pertama kali itu. Dia juga semakin tidak paham dengan Warumono yang begitu menyukai panda. Trigger sedang mentertawai Warumono yang sebenarnya suka makanan manis dan ingin menyebarkannya ke markas. Tetapi dia kaget sendiri ketika Warumono sama sekali tidak menyembunyikan rasa sukanya itu pada manisan. Dia semakin tidak paham dengan Warumono yang kebingungan mau makan krep bentuk panda itu dari mana. Sebelum pergi, Warumono mengingatkan Trigger tentang satu hal. Dia meminta Trigger untuk tidak menemuinya di hari libur meski mereka berpapasan. Trigger semakin kesal karena dia juga tidak mau bertemu dengan Warumono. Hari berikutnya, Warumono sedang duduk bersama Runi di markas organisasi. Runi membahas tentang panda yang matanya tidak kelihatan dan mirip seperti Warumono ketika hari libur. Warumono entah kenapa malah senang. Setelahnya, Warumono sedang berusaha menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat agar bisa menonton acara panda nanti malam. Lalu ada satu monster bawaannya yang sepertinya menyemangati Warumono. Akhirnya Warumono bisa pulang, tetapi itu sudah telat. Karena dia lembur tadi karena situasi genting tiba-tiba datang. Akibatnya Warumono tidak bisa tidur karena sedang lelah. Warumono ingat jika para manusia akan menghitung domba ketika tidak bisa tidur. Warumono mencoba menghitung panda untuk bisa tidur. Tetapi pada akhirnya dia malah menghitung panda sampai pagi dan melebihi jumlah populasi panda yang ada di dunia ini. Warumono membicarakan hal itu pada Runi. Mendengar hal ini, Runi mengatakan jika sleep dan sheep itu hampir mirip. Jadi mereka menggunakan kata domba. Tetapi sepertinya Warumono terlalu ngantuk dan ia pun tidur sambil berdiri. Saat sore, Warumono sedang mode serius melawan Akatsuki. Warumono terus mengejar Akatsuki yang belum berubah dan dia bisa menangkap Akatsuki dengan ekornya. Akatsuki mencoba untuk berubah tetapi dia kesulitan untuk melakukannya.
Sampai akhirnya Warumono sadar kalau dia sedang ada di kebun binatang karena dia melihat anak kecil yang ada di sana. Warumono melepaskan Akatsuki dan dia melihat boneka panda yang dibawa anak itu. Seketika ada pengumuman tentang anak hilang yang bernama Kotaro. Jadi Warumono memberitahu Akatsuki lokasi pusat anak hilang agar tidak semakin tersesat. Warumono melepaskan mereka demi anak yang juga menyukai panda. Akatsuki berjalan menjauh dari sana dan Akatsuki sudah mau tersesat lagi. Lalu Warumono melihat jam dan sepertinya dia ingin membeli boneka panda. Seperti biasa dia kebingungan membeli model panda yang mana. Semakin dia sentuh semakin nyaman pula boneka-boneka itu. Jadi dia membeli kedua model panda itu. Malamnya Warumono sedang ada di markas bersama Runi. Lalu Runi membicarakan tentang makhluk lain yang mirip dengan panda. Lalu dia menunjukkan lokasinya pada Warumono. Paginya Warumono berjalan ke lokasi yang ditunjukkan Runi padanya kemarin malam. Dia mulai antri dan masuk ke tempat itu. Ternyata tempat yang dimaksud adalah taman bermain. Warumono mencoba mengikuti apa yang dilakukan para manusia yang datang ke sana. Dia memesan tiket untuk naik wahana. Sedikit aneh melihat jenderal organisasi jahat yang naik wahana anak-anak. Warumono mencoba banyak hal di tempat itu. Semakin lama dia semakin tertekan dengan semua wahana itu yang dianggap sebagai tempat latihan. Sampai akhirnya dia terlalu lelah dan berpikir jika itu adalah pusat pelatihan ranger masa depan. Lalu seorang kakek berbicara dengannya. Kakek itu mengatakan jika ini adalah tempat untuk membuat siapapun kembali menjadi anak-anak. Kakek itu datang bersama cucunya. Cucunya itu berkata kalau dia sangat suka naik panda di taman bermain itu. Warumono mencari panda yang dibicarakan anak tadi. Dia terus mencari cukup lama dan dia didatangi oleh seorang pekerja di sana. Ternyata dia dengan mudahnya bertemu dengan panda di taman bermain itu. Tetapi panda yang dimaksud adalah mobil panda dengan ekor hitam. Warumono mencoba naik mobil panda dan jika dilihat lagi akan sedikit aneh melihat dia naik mobil panda. Besoknya dia memberitahu hal itu pada Runi dan memberikan hiasan mobil panda padanya. Warumono datang lagi ke kebun binatang untuk melihat panda. Dia melihat panda dengan tatapan mata tajam dan mengingatkannya pada trigger. Warumono berusaha keras untuk berhenti memikirkannya karena dia bertekad untuk melupakan apapun tentang pekerjaan di hari liburnya. Suatu hari di markas organisasi, Trigger kesal berpapasan dengan Warumono. Akan tetapi Warumono malah semakin memikirkan panda waktu itu yang sangat mirip dengan Trigger. Warumono hanya tertawa dan hal ini membuat Trigger sangat marah. Hari itu, Warumono bermimpi tentang panda yang mengelap semua bulu hitamnya dan berubah menjadi panda putih. Ternyata dia menceritakan mimpi ini pada Runi. Runi mengatakan jika mimpi adalah naluri. Jadi dia bertanya apakah Warumono pernah syok. Lalu dia ingat jika mimpi itu terjadi setelah dia melihat berita tentang pengembalian panda. Saat itu dia sampai syok dan lututnya masih nyeri sampai sekarang. Saat itu entah kenapa mereka berdua jadi adu kreativitas dengan memakai jeruk. Warumono begitu bersemangat menunjukkan jeruk panda buatannya. Lalu Runi semakin bersemangat dan bersaing membuat karya seni jeruk. Dua anggota organisasi yang kebetulan ada di sana berpikir jika Warumono dan Runi pasti sedang menyempurnakan senjata pemusnah. Sementara itu, Warumono dan Runi akan mengeluarkan karya untuk pertandingan terakhir. Pertandingan ini masih membuat Runi penasaran dan ingin membuatnya lagi. Tetapi sebelum itu, mereka harus menghabiskan semua jeruk-jeruk itu dulu. Runi tampaknya ingin mengajarkan para anggota untuk membuat karya jeruk juga. Ternyata hal itu malah membuat Trigger marah.
karena dia membuat bingung dengan bentuk-bentuk jeruk itu yang aneh. Hari itu, Rooney ingin mengikuti tradisi manusia yang bertukar kado Natal. Tampaknya hal ini membuat Warumono terus memikirkan kado itu. Bahkan dia memikirkannya selama berhari-hari. Saat dia mau tidur, dia juga kepikiran tentang kado itu. Ternyata Warumono bermimpi tentang kakek Santa waktu itu lagi. Dia mendengar perkataan Santa tentang hadiah yang harus diberikan pada seseorang. Jadi hal itu membuat Warumono hanya memikirkan satu hal untuk diberikan pada Rooney. Ternyata pemikiran Rooney dan Warumono itu sama saja, karena mereka sama-sama menghadiahi sekotak jeruk. Laki-laki mereka membuat karya panda dan membagikan jeruk-jeruk yang tersisa pada anggota organisasi. Saat itu Trigger bingung dengan apa yang dibagikan itu, tetapi dia tidak terlalu peduli. Lalu dia datang ke ruangan Rooney untuk membicarakan sesuatu. Namun Warumono berpikir kalau Trigger ingin jeruk. Jadi karena jeruknya sudah habis, dia memberikan permen vanila. Di sisi lain, kita diperlihatkan Mugi dan Sora yang mendapatkan kado Natal dan dia tidak sabar untuk membukanya. Pagi harinya mereka berdua cukup senang dengan hadiah itu, yang ternyata yang berikan hadiah adalah Black. Dan sepertinya semua anggota juga diberi hadiah. Hal ini cukup membuat semua orang di sana bahagia. Di lain tempat kita melihat Warumono yang sedang berunding dengan dirinya sendiri tentang pengembangbiakan panda. Tetapi salah satu dirinya malah ingin mengembangbiakan beruang kutub daripada panda. Tetapi ternyata Warumono punya kesukaannya masing-masing. Jadi pertemuan ini semakin runyam karena perdebatan banyak jenis Warumono. Tetapi sepertinya itu hanyalah mimpi aneh yang dialami Warumono. Hal itu tidak mengubah kesukaannya pada panda. Malam itu, Warumono sedang berjalan dan ingin menemui kucing yang baru saja dia temui di dekat Toserba. Dia berjalan ke samping Toserba dan melihat kucing itu sedang diberi makan oleh Yoyami Black. Warumono mendekat dan duduk untuk melihat kucing itu. Warumono ingin mengelusnya, tetapi kucing itu malah tampak suka dengan Yoyami. Warumono tidak menyangka kalau orang ini bisa menaklukkan kucing itu, padahal Warumono berulang kali gagal menaklukkannya. Sebelum Yoyami pergi, dia memberikan makanan kesukaan kucing itu pada Warumono. Sementara itu, Yoyami sudah pulang dan bertemu dengan Mugi dan Sora. Kedua anak itu meminta gendong Yoyami karena mereka jarang bertemu. Keduanya tertidur pulas dan Black membawa mereka ke kamar untuk tidur. Di sisi lain, kita diperlihatkan Warumono yang sedang senang bisa menjinakkan kucing dan tanpa diduga, dia melakukan itu sampai pagi berikutnya. Warumono sangat berterima kasih pada manusia tadi. Setelahnya, Warumono datang ke tempat festival dan dia ditawari mochi oleh dua orang tua. Warumono yang baru pertama kali memakan mochi membuatnya tidak paham dengan teksturnya yang sangat kenyal. Dia berpikir jika itu adalah senjata biologis berkedok makanan, tetapi dia mulai ketagihan memakannya karena rasanya sangat enak. Dia terus mencicipi semua mochi yang dibuat di sana. Hari libur lainnya lagi, Warumono sedang mengerjakan sesuatu dan dia ingin istirahat sebentar. Dia sudah menyiapkan es krim untuk istirahatnya itu. Dia begitu bersemangat memakan es itu, tetapi datang notifikasi situasi dadakan. Warumono bergegas menyelesaikan masalah itu segera dan ingin melanjutkan makannya. Tetapi masalah terus berdatangan dan membuatnya semakin frustasi. Akhirnya es yang dia tunggu-tunggu sudah meleleh. Warumono sangat kesal pada dirinya sendiri karena dia lupa membawa es itu ke kulkas tadi. Tetapi karena es itu cukup enak, jadi kemarahannya mereda. Malamnya Warumono bingung apakah dia harus makan mie gelas atau tidak. Lalu muncul dua panda baik dan jahat.
Mereka saling mendorong Warung Mono untuk melakukan hal yang berlawanan. Akhirnya Warung Mono menuruti Panda Jahat. Hal itu membuatnya sadar jika tekadnya sekarang masih lemah untuk memusnahkan dunia. Pada hari Valentine, kita diperlihatkan Shinonome yang sedang mencari hadiah coklat untuk para ranger. Dia berhenti sebentar untuk memberikan coklat juga pada para staff ranger. Dia cuma membeli coklat kecil untuk Blue. Kemudian dia membeli coklat untuk Akatsuki dan juga Yoyami. Yang terakhir dia akan mencari coklat untuk Mugi dan Sora. Tetapi seketika dia berhenti saat melihat coklat Mahou-Shoujo edisi terbatas. Lalu wajahnya memerah saat mengingat Warung Mono dan berharap dia bisa memberinya coklat. Selang beberapa saat, Shinonome memberikan coklat kecil pada Blue. Hal ini membuat Blue sedikit tersentuh karena jika Pink membencinya, mungkin dia tidak perlu memberinya coklat. Tetapi seketika Pink datang lagi hanya untuk mendengar kata terima kasih dari Blue. Pada hari putih, Akatsuki, Souten, Mugi, dan Sora datang ke supermarket untuk membeli coklat balasan. Mereka berhenti sebentar dan akan mencari sendiri-sendiri. Akatsuki sangat bersemangat karena dia sudah punya pilihan coklat untuk Shinonome. Mugi dan Sora mendatangi Blue setelah memilih coklat mereka. Blue masih berpikir sampai sekarang karena dia masih merasa kalau Shinonome akan terus komplain coklat apapun yang akan dia pilih. Mugi dan Sora yang merasa jika Souten masih lama memilih, jadi mereka akan mencari Akatsuki lebih dulu. Lalu kita diperlihatkan kisah Blue sewaktu masih kecil. Dulu ayahnya adalah seorang ranger, tetapi dia tidak pernah datang menemuinya dan yang menggantikannya adalah Yoyami. Setelah itu, barulah Shinonome Pink yang datang untuk menjadi anggota. Hingga setelah beberapa tahun ke depan, lahirlah Mugi dan Sora yang akan menjadi Green Ranger. Ternyata dari dulu, Blue dan Pink sudah tidak akur, karena mereka selalu berbeda pendapat. Yoyami meminta Blue dan Pink untuk membagi energinya dengan kedua anak kembar ini karena energi mereka sangatlah lemah. Saat itu, Blue meminta Yoyami untuk tidak perlu menyekolahkannya di sekolah biasa, karena di tempatnya saat ini dia juga bisa belajar. Tetapi Yoyami mengatakan, jika yang ada di tempat ini hanyalah para staf yang berurusan dengan ranger. Jadi Blue diminta untuk lebih mengetahui dunia luar. Lalu dia mengatakan jika ranger dan para staf adalah rekan bertarung. Jadi sedikit berbeda jika dibandingkan dengan teman yang ada di luar sana. Beberapa bulan kemudian, Blue dan Pink menjalani latihan ranger sekaligus menjalani kehidupan normal di sekolahnya. Selain itu, mereka juga harus merawat Sora dan juga Mugi. Suatu hari, Blue dan Pink mendengar pembicaraan para staf yang mengatakan jika Yoyami saat ini sedang sibuk mencari anak yang memiliki gen Red Ranger. Saat itu ada staf yang mengatakan jika Mugi dan Sora tiba-tiba hilang. Blue dan Pink sangat panik dan segera mencari mereka berdua. Saat itu Blue bertengkar lagi dengan Pink dan dia akan mencari ke tempat lain. Tetapi Pink memanggil Blue dan bertanya, apakah dia masih marah dengan perkataannya waktu itu. Ternyata sebelumnya Pink pernah berkata kalau Blue bukanlah temannya. Jadi saat itu hubungan Blue dan Pink cukup dekat meskipun mereka sering berdebat karena selalu beda pendapat. Sepertinya Blue sudah menganggap Pink seperti adiknya sendiri. Jadi dia meminta Pink untuk tidak perlu memikirkan perkataan Yoyami tentang hubungan para ranger. Seketika mereka merasakan kekuatan Green Ranger. Sepertinya Mugi dan Sora sedang mencari ayah dan ibunya. Mereka berubah menjadi Green Ranger. Blue dan Pink mendengar bila Mugi dan Sora sedang mencari orang tua mereka. Jadi Blue meminta maaf pada mereka berdua dan mengatakan kalau ayah dan ibu mereka tidak ada di sini. Akan tetapi Blue berjanji pada mereka jika tempat ini akan merawat mereka dengan baik.
Lalu Pink juga mengatakan kalau dia akan berjanji untuk bersama selamanya sebagai saudara. Hal ini sepertinya membuat Mookie dan Sora luluh dan kembali ke wujud bayinya. Blue dan Pink berlari ke arah mereka dan segera membawa mereka kembali ke ruangan. Setelahnya, Blue dan Pink kembali bertengkar seperti biasanya. Apalagi mereka membahas tentang perkataan Pink tadi yang berkata akan hidup bersama selamanya. Pink terlihat malu karena sebelumnya Blue juga berkata kalau dia dianggap sebagai adik perempuannya. Jadi Pink memberitahu Blue kalau dia bukannya tidak suka dengan Ranger, tetapi dia hanya tidak suka dengan kostum Ranger yang terlalu ketat dan tidak nyaman. Sorenya, Yoyami datang karena mendengar jika Blue dan Pink melakukan banyak hal hari ini. Jadi dia memberikan snack untuk hadiah mereka. Yoyami berpikir tentang Red Ranger yang kemungkinan belum lahir. Tetapi Blue malah bercanda, mungkin dia tersesat. Dan ternyata itu benar. Selama ini, Akatsuki Red mungkin benar-benar tersesat. Jadi kita kembali lagi ke masa sekarang. Blue dikerjai adik-adiknya saat mengingat momen-momen itu. Lalu kita sedikit diceritakan kisah Yoyami yang ditinggal pergi oleh para Ranger yang merupakan rekan-rekannya dulu. Dia bertanya-tanya, kenapa harus aku yang hidup? Kenapa harus aku? Itulah yang dia pikirkan selama ini. Tetapi dia akan terus berjuang sebagai Ranger dan melindungi dunia. Kita beralih ke cerita tokoh lain. Ada anak laki-laki yang sedang memandangi sakura yang hanya muncul sebentar saat bunga sakura tumbuh. Anak laki-laki ini adalah roh pohon, jadi kita panggil saja dia dengan nama Roh. Lalu dia melihat Warumono yang datang untuk memberikan sakura bekal. Saat itu Roh memanggil Warumono dan memintanya untuk memberikan tanah. Dia berpikir jika Sakura menyukai seketika. Jadi dia memberikan gumpalan tanah seketika itu untuk Sakura. Warumono memberikan tanah itu dan kembali ke tempat roh tadi. Dia cukup senang ketika melihat Warumono memberitahunya jika Sakura tadi cukup senang dengan hadiahnya. Sejak saat itu, roh terus membuat gumpalan tanah berbentuk seketika untuk hadiah Sakura. Warumono mendekatinya dan bertanya apakah dia tidak pulang untuk makan dengan benar. Sepertinya roh tidak terlalu paham dengan perkataan Warumono yang berpikir kalau dia adalah anak manusia pada umumnya. Lalu Warumono memberikan telepon benang agar roh bisa berbicara dengan Sakura. Sakura berterima kasih pada roh karena telah memberikan banyak seketika. Roh sadar jika dia tidak selamanya terus ada di sana. Jadi dia mencoba memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya pada Sakura. Warumono langsung pergi dan membiarkan mereka berdua berbicara. Selang beberapa waktu, Warumono kembali ke tempat itu. Tetapi ternyata pohon yang bisa dibilang adalah roh anak laki-laki itu sudah dicabut. Warumono mengambil telepon benang dan bertemu lagi dengan Sakura. Sakura mengatakan jika anak itu sudah dicabut dari tanah dan sepertinya akan dijadikan tempat bersantai. Sakura merasa kesepian dan dia sadar kalau tahun depan dia mekar pun tidak akan bisa bertemu lagi. Sampai akhirnya pohon roh anak laki-laki itu ternyata dibuat menjadi kursi di depan pohon Sakura. Saat itu Warumono datang dan bertemu dengan anak laki-laki itu lagi. Dia berkata pada roh jika tahun depan belum tentu Sakura akan mekar lagi. Tetapi roh tidak masalah karena dia akan terus menunggunya. Warumono pulang di tengah hujan. Lalu dia mendengar suara kucing, tetapi ternyata dia bukan kucing asli melainkan kucing robot. Warumono berpikir mungkin jika robot itu buatan planet lain. Robot itu bangun dan memanggil Warumono dengan sebutan manusia. Sebenarnya Warumono tidak ingin terlibat, tetapi pada akhirnya dia memberikan payungnya pada kucing robot itu. Paginya Warumono kembali datang ke tempat kucing robot itu. Ternyata robot itu hanya menunggu energinya sampai habis saja.
Lalu kita diperlihatkan robot itu dibuat. Dia adalah robot dengan nama Shizero Ichihachi. Jadi kita panggil saja dengan sebutan Shizero. Saat itu Shizero dibuang karena dia produk gagal. Jadi Shizero setidaknya ingin mengalahkan satu manusia untuk memenuhi tugasnya. Kita kembali ke masa kini. Warumono kembali ke tempat Shizero untuk mengisi baterainya lagi. Shizero ingin berguna setidaknya sekali dan ingin mengalahkan Warumono. Tetapi tentu saja dia tidak bisa mengalahkannya. Esok paginya lagi, Warumono datang ke tempat Shizero lagi dengan membawa makanan kucing. Sebelumnya dia berpikir kalau Shizero menggigitnya karena lapar. Warumono berpikir jika dia merasa tidak enak membiarkan tiruan kucing mati di sana. Warumono duduk sambil menunggu baterai Shizero terisi. Saat itu dia teringat perkataan Runi yang memintanya untuk menyelidiki tentang makhluk yang bukan berasal dari bumi ataupun organisasi. Karena sepertinya ada planet lain yang juga menargetkan bumi selain organisasi mereka. Jadi ini adalah tugas Warumono menyelidiki robot itu. Setelah casnya penuh, Shizero sudah bisa bergerak lagi dan akan pergi dari sana. Tetapi entah kenapa dia tidak jadi pergi karena menunggu Warumono mengelus kepalanya. Warumono berpikir apakah dia itu adalah senjata robot atau malah cuma robot piaraan. Meskipun begitu, Warumono ingin membawanya ke markas. Shizero sepertinya ketakutan karena sepertinya yang membawanya bukanlah manusia melainkan makhluk dari planet lain juga. Runi ingin mengambil Shizero untuk memastikannya lebih jauh. Warumono berkata kalau tingkat ancaman robot itu terlalu rendah, jadi tidak perlu diteliti lagi. Tetapi Runi tidak mendengarnya dan malah ingin memeriksanya lebih jauh. Warumono sedikit khawatir dan menghubungi Runi. Tetapi yang dia lihat adalah Shizero sudah dibongkar oleh Runi. Warumono hanya diam sebentar dan mengingat momen pertemuannya dengan Shizero. Warumono datang ke tempat Runi dan merasa sedih karena mungkin dia sudah punya cukup kepedulian pada robot itu. Tapi ternyata kekhawatirannya itu sia-sia, karena Runi hanya memperbaiki robot itu dengan teknologi organisasi. Ternyata Runi hanya membersihkan bagian-bagian robot itu yang kotor dan memasangnya lagi. Karena menurutnya robot itu juga tidak bisa menjadi ancaman organisasi. Untuk sekarang Runi meminta Warumono agar membawa kucing itu ke tempatnya, karena sepertinya dia cukup lengket dengan jenderalnya itu. Selang beberapa waktu, Warumono datang ke tempat roh lagi untuk melihat Sakura. Tetapi ternyata tahun ini dia juga tidak mekar. Tapi roh terus menunggunya dan dia yakin kalau tahun depan akan mekar. Roh mengatakan hal itu meskipun dia sangat sedih karena tidak tahu kapan bisa bertemu dengan Sakura lagi. Warumono memberikan bekal untuk Roh, lalu dia berjanji akan membawa bekal untuk mereka tahun depan. Roh mencoba memanggil Sakura dan mengajaknya berbicara. Dia mengatakan semua hal yang ingin dia katakan. Lalu dia memberitahu Sakura kalau dia akan terus ada di sana dan menunggunya. Sepertinya perkataan itu didengar oleh Sakura. Lalu perlahan kuncup bunga Sakura tumbuh satu demi satu. Hari demi hari terus berganti. Roh yakin kalau tahun ini Sakura akan mekar. Lalu Roh bertekad untuk mengatakan perasaannya pada Sakura saat mekar tahun ini. Waktu pun telah berlalu. Warumono datang lagi dan dia baru tahu kalau ternyata waktu itu Roh belum mengatakan perasaannya. Dia bertanya-tanya, sebenarnya apa yang mereka bicarakan dengan telepon benang waktu itu? Warumono memberikan bekal lagi untuk 2 orang karena ini adalah waktunya untuk bunga Sakura mekar. Lalu dia pergi dan meminta Roh untuk berlatih menyatakan perasaannya dulu. Tetapi sepertinya Roh juga malu saat diminta berlatih.
Ternyata latihan itu didengar oleh Sakura yang sudah kembali terbangun karena pohonnya juga sudah mekar dan mulai berguguran. Akhirnya mereka bertemu lagi setelah sekian lama tidak bertemu. Beberapa hari berikutnya, Warumono datang lagi dan dia malah mencari penghubung roh dan Sakura yang malu untuk berbicara sendiri. Roh membisikkan sesuatu dan menyampaikannya ke Sakura. Sakura juga melakukan hal yang sama. Hal ini terjadi terus-menerus. Tetapi akhirnya, roh memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya pada Sakura. Kita berlanjut ke kisah Warumono yang menjalani hari libur lainnya lagi. Dia sedang bersembunyi saat bertemu dengan Akatsuki di jalan. Tetapi entah kenapa dia selalu muncul di depan Warumono. Padahal dia yakin kalau dia sudah menjauh sekitar 3 stasiun. Warumono tidak menyerah untuk menikmati hari liburnya. Tetapi dia kebetulan bertemu dengan Akatsuki terus-menerus karena dia juga terus tersesat. Sampai akhirnya mereka berdua bertemu. Tetapi bukannya bertarung. Akatsuki malah ingin memberikan makanan sebagai rasa terima kasih. Karena Warumono sudah memberitahukan jalan untuknya beberapa kali. Warumono sepertinya senang dengan hadiah itu karena bergambar panda. Sekarang waktunya organisasi bergerak. Semua persiapan sudah selesai dan akan bertempur habis-habisan. Warumono datang bersama para pasukannya. Lalu mereka akan bertarung dengan para ranger karena itulah takdir mereka. Warumono berhadapan dengan Akatsuki. Trigger berhadapan dengan Green. Sementara Pink menghadapi para Kroco. Rooney berhadapan dengan Blue sambil mengambil banyak data. Pertarungan mereka berlangsung cukup lama. Hingga hari libur telah tiba lagi. Warumono menikmati hari itu dengan baik seperti biasanya. Dia datang ke kebun binatang untuk melihat panda, dan anime ini pun tamat. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Let's go! Hey! Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be?
what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate. For taking control of your life, go out and battle. And you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future, we all start losers. We're all late bloomers, gotta struggle through the sewer. What you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make.